Dewi Persik dan Rizky Bilar nyaris saja terjebak dalam konflik panas setelah diduga terlibat aksi saling sindir di laman media sosial. Gesekan itu dipicu oleh kata-kata Rizky Bilar yang diduga menyasar Dewi Persik terkait kasus sapi kurban beberapa waktu lalu. Rizky menyebutkan soal titip unta yang oleh netizen dianggap menyindir Dewi Persik yang jelang Hari Raya Kurban 1444 Hijriah mengaku menitipkan sapi di masjid dekat tempat tinggalnya. Dewi yang merasa disindir Bilar pun membalas dengan sengit. Ia menyebut istilah kucing Kalibata yang diduga merupakan sindiran Dewi Persik terhadap Rizky Bilar. Melihat mantan istrinya kembali menyerempet persoalan, Angga Wijaya pun angkat bicara. Lantas, apa tanggapan Angga Wijaya selaku mantan suami DP melihat konflik yang melibatkan mantan istrinya tersebut? Enggak, emang ada onta di sana. Yang orang beneran kok. Iya, nggak ada nyindir. Gua nggak akan ngelayani kalau ada orang yang bicara tentang orang lain yang bukan jadi urusan gue gitu. Itu udah prinsip hidup aku, ya. Jadi nggak ada urusan sama aku. Aduh, aku kucing Kalibata dia. Masa dibahas, Mbak? Gimana sih? Gak ada levelnya kucing sama Dewi Persik beda. Tapi gerak sini ada Ini aja nih, Mama Captain aja. Ini Mama Captain ya. Artinya apa? Aku tidak mau berbicara siapapun orang yang mau pansos sama aku. Karena bukan kapasitas aku. Tapi kalian bisa buktikan dan lihat orang-orang yang menzolimi aku seperti apa. Iya, sabar. Itu doang. Hanya menunggu waktu aja. Kalian tunggu waktu itu. Karena kadang omongan kita sendiri yang rusak diri kita. Kalau kita nggak bisa kontrol, selesai. Sekarang tuh sosial media, kalau nggak pinter-pinter, tenggelam. Yang membesarkan kita sosial media, yang hancurin juga bisa itu kalau kita nggak bisa kontrol. Jaga makanya kata-katanya. Pasalnya, Bilar dan Lesti saat ini sedang berbahagia karena kini karirnya mulai bersinar kembali. Leslar juga tengah bahagia karena belum lama ini ia bersama istrinya baru saja mengalahkan pasangan fenomenal Raffi dan Gigi dalam turnamen tenis selebriti. Giat berlatih bersama sang istri Lesti Kejora. Hal itu pula yang saat ini membuat nama Rizky Bilar kemungkinan akan segera tampil di layar kaca usai sebelumnya ia dikabarkan telah diboikot oleh KPI. Lantas, seperti apa ungkapan Rizky Bilar yang mulai comeback di dunia hiburan? Seperti apa pula tanggapan Bilar terkait dirinya yang dikabarkan telah diboikot KPI? Ya pasti seneng lah, cuma ini kan satu lagi, ini kan sebenarnya project Raffi minta tolong saya sebenarnya. Ya dan saya pun memang karena kita biasa saling support ya. Ya udah, ayo kita gas lah gitu untuk bantu Rans, kan Rans juga sering bantuin kita gitu. Jadi dan memang kebetulan karena saya suka olahraga, ya udah akhirnya comebacknya itu pas di pertandingan olahraga gitu. Ini menarik sih, saya sempat bilang sama istri, sayang, aku tuh kalau bermain olahraga apapun olahraganya, yang bisa dulu tuh kalau setiap main olahraga, kalau disaksikan banyak orang pasti energinya tuh bertambah. Dan entah kenapa tiba-tiba pas main kemarin semangat aja gitu, kayak energinya bertambah 200% gitu. Jadi bahkan coachnya aja bilang saya tuh mainnya lebih bagus pas tanding daripada latihannya. Mungkin kebawa atmosfer di GOR kali ya gitu. Jadi menurut saya tidak ada kendala terkait nervous atau nggak. Mungkin awal-awal ada grogi lah, tapi karena memang dulu udah biasa ketika bermain bola disaksikan banyak orang, jadi udah terbiasa lah ditonton banyak orang ketika bermain olahraga. Kita tidak menutup pintu, cuma sementara ini kita fokus untuk bikin proyek-proyek kita dulu ya sayang. Sama pengen ini apa, anak kan lagi lucu-lucunya, apa dikit-dikit bunda, dikit-dikit papa, udah lagi nikmatin itulah. Jadi jangan ada yang bilang goreng-goreng, wah Bilar ini nih di boykot TV, orang saya juga ada yang ditawar tapi saya nggak mau. Nggak, karena memang belum ada. Lagi menikmati aja. Satu lagi menikmati, satu memang kita lagi pengen mengembangkan ekosistem yang kita bangun dulu. Sama sekali yaitu Lestar Entertainment gitu. Sistemnya ya. Doain aja, lagi on proses, lagi ngitungnya rabi. Tahun lalu itu orientasi saya adalah bagaimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya. Tapi
tidak terlihat, tidak, bukan berarti, bukan apa ya, dalam pikiran saya saat itu yang penting gue bisa menghasilkan, nggak harus memperlihatkan sebuah karya gitu. Nah tapi tahun ini saya ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa oke, gue fokus ke karyanya nih. Terbukti di mana saya telah sudah menulis 5-6 lagu sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa segera rilis tahun ini lagu-lagu yang saya bikin bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga saya buat untuk istri tercinta, dan juga ya insya Allah ada salah satu penyanyi lah ya, penyanyi yang beruntung yang punya lagu saya. Sebenarnya kan orang aja yang ngebuat kami harmonis. Perasaan kita mah bahagia. Kita bahagia terus. Nggak usah peduliin yang jelek-jelek lah. Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati? Yang positif aja. Kalau masukan yang baik kita terima, artinya banyak yang sayang, kayak gitu aja. Sekarang BBL kalau sakit hati mah sakit hati pasti, dan manusia. Salah satu langkah awal kalian untuk dibilang sebagai pendewasaan, ya sebuah perjalanan yang pernah terjadi itu kan kita selalu belajar, selalu menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita lebih dewasa, lebih aware lagi terhadap sekitar. Tapi kalau untuk dibahas, untuk dikaitkan bahwa umur tua, udah umur semakin bertambah umur harus semakin dewasa, tapi belum tentu. Karena bagi saya adalah umur itu adalah sesuatu yang pasti ya, tua itu adalah pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan.